Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 mulai. Judul perikopnya hal berdoa. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 mulai. Dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kita berhenti sampai sini dulu. Di sini tentang berdoa dan pada akhirnya ditutup dengan poin-poin doa yang terangkum di dalam doa Bapa kami. Ingat saya katakan poin-poin doa, ya, bukan doa Bapa kami dihafalkan. Tetapi itu hanyalah poin-poin yang Tuhan tunjukkan. Ini loh yang kamu perlu ketahui dan kamu doakan. Ya, ini poin-poinnya. Nah, mari kita lihat sekarang di sini apabila kamu berdoa. Jika kamu berdoa. Jadi pelajaran ini, ajaran dari Yesus ini hanya bisa diketahui kebenarannya ketika kita berdoa. Ini bukan teori, ya. Ini praktek, ini pelajaran praktek yang kita akan ketahui, pahami secara benar ketika kita mempraktekkannya, ya. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, dikatakan. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Nah, jadi kalau berdoa dikatakan tujuannya itu supaya dilihat, didengar oleh Tuhan. Bukan dilihat dan didengar oleh manusia. Di dalam kehidupan kita mungkin sekarang kita tidak menemukan orang Kristen yang berdoa di jalan, di tikungan-tikungan jalan. Tetapi pada waktu Yesus hidup di muka bumi dan ini merupakan kebiasaan yang banyak terjadi dalam kehidupan orang Yahudi. Mereka berdoa di pinggir jalan, mereka berdoa di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat. Ya. Bersyukur bahwa yang terjadi sekarang bukan orang Kristen yang melakukan ini. Ya, ternyata sudah 2000 tahun yang lalu Tuhan juga sudah singgung. Jangan berdoa di tikungan-tikungan jalan. Jangan berdoa di tengah jalan. Walaupun engkau dilihat orang, itu mengganggu orang. Bukan dikagumi, tetapi akan dibenci, dihujat. Ya. Bayangkan ketika kita dalam perjalanan, apalagi di kota yang kita bukan kota kita, otomatis kita tidak seberapa kenal, kita taunya lewat jalan ini akan sampai, ternyata ditutup. Kenapa? Karena banyak orang berdoa di tengah jalan. Ya. Kan itu bikin jengkel kan? Bayangkan kita jengkel pada orang yang berdoa. Ya. Nah, di sini ternyata sudah disebutkan. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah, orang munafik. Karena doa itu sebenarnya ditujukan untuk Tuhan, bukan ditujukan untuk manusia.
Ketika semuanya tidak pas, inilah yang disebut dengan munafik. Ada tujuan lain, supaya dilihat oleh orang lain. Supaya mereka dilihat orang. Ya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Mereka mendapat upahnya, yaitu dipuji orang atau dihujat orang. Ya. Jadi jangan supaya kelihatan gagah berdoa. Ada yang kalau ngomong seperti saya, tapi ketika berdoa, Allah Bapa di surga. Sama tujuannya, supaya dilihat orang. Kenapa saya katakan begini? Perhatikan, saya tidak percaya orang yang berdoa di mimbar, di gereja seperti ini, apalagi di jalan-jalan, ketika doa pribadi di dalam kamarnya tidak dilihat orang, kira-kira pakai suara seperti itu atau enggak? Nah, kadang kalau kita memanggil orang dan suara kita diubah, orang itu noleh atau enggak? Enggak kan? Suaranya dirubah kok. Adi tidak akan kenal. Coba saya katakan, Adi, dia tahu ini suara saya, dia noleh. Tetapi ketika saya pakai suara lain, Adi tidak akan kenal suara saya. Tetapi bukankah banyak hal terjadi di gereja? Bapa kami yang di surga. Sambil gemetar-gemetar. Yang saya mau katakan begini. Kalau mereka di dalam kamar pribadinya ketika doa tidak dilihat orang pakai cara seperti ini, maka hal itu benar bagi mereka. Jadi pembicaraan kita, gaya kita, mau dimanapun juga di dalam berdoa, janganlah dirubah karena orang lain. Biarlah gaya kita ya seperti gaya kita ketika berdoa sendirian dengan Tuhan. Kalau kita sudah ubah gaya kita di hadapan Tuhan seperti ini, kalau tidak dilihat orang seperti ini, kalau dilihat orang seperti ini, maka itulah yang disebut munafik. Ya. Penting di sini kita ketahui hal ini. Jangan dirubah suaranya supaya Tuhan kenal. Ketika memanggil nama Tuhan, Tuhan kenal kita. Oh, ini sepertinya suaranya Adi. Ini sepertinya suaranya Ibu Lili. Loh, kenal. Kalau dirubah. Wah, ini rupanya ini suara penagih hutang ini. Lari Tuhan. Ya. Ingat, saya tidak menyalahkan ketika seseorang berdoa dengan suara yang menggelegar. Asalkan itu juga sama ketika dia berdoa, ketika tidak dilihat orang. Ya. Sama kan dengan ketika kita berbahasa roh, kalau di banyak orang sampai wah begini. Kira-kira kalau doa pribadi di kamar, apakah seperti ini juga? Kalau tidak, berarti itu kedagingan. Berarti itu dibuat-buat supaya dilihat orang, kelihatan rohani. Sama kok dengan doa, diubah suaranya sampai bergetar-getar. Ya, itu hanya supaya dilihat orang. Dan itulah orang munafik. Kalau memang Anda berbicara dengan suara pelan dalam doa Anda, ya silakan dimanapun Anda pakai cara seperti itu. Pak, tapi orang lain kan enggak dengar. Tenang, ada mic. Ya. Tetapi kan gaya Anda ini loh tidak berubah. Supaya orang lain tahu, oh iya ini memang dia. Memang si A. Itu loh. Ya. Jadi jangan supaya dilihat orang. Aku berkata kepadamu, kalau dilihat orang, maka sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya dari orang yang melihatnya. Ya, bukan dari Tuhan. Ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sidang jemaat, tidak perlu
kita tunjukkan kepada orang lain bahwa kita berdoa. Tapi kalau mereka tahu bahwa kita berdoa di dalam rumah kita, di dalam kamar kita, tidak masalah. Tetapi tidak perlu ditunjukkan. Nah, penting yang saya mau tekankan di sini sebenarnya ada kesalahan bagi orang Kristen. Di sini dikatakan jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu. Tentunya ini lebih spesifiknya disebut kamar doa. Ada kesalahan bagi kita. Saya beberapa hari ini pergi ke Bali dan saya melihat begini. Lihatlah di Bali, mereka terkenal sebagai orang baik, orang yang beragama. Candi mereka, candi tiap keluarga, setiap orang Bali kan punya candi. Harus, itu diharuskan. Dikatakan bahwa kalau punya anak 1 candinya 3. Kalau punya anak 2 candinya 6. Anda bisa bayangkan itu uang berapa yang dipakai. Dikatakan bahwa orang Bali itu akan terlihat kaya atau tidaknya terlihat dari candi di depan rumahnya. Bukan rumahnya yang besar, tapi seberapa besar dan seberapa mewah candi di depan rumahnya itu menunjukkan kekayaan orang tersebut. Bayangkan agamanya menunjukkan kekayaan. Sedangkan kita masih dalam proses 10% masih dalam bantah-bantahan. Ya. Saya punya teman orang Bali dikatakan bahwa separuh lebih kekayaannya itu hanya digunakan untuk kegiatan agama, sesajen dan sebagainya. Dan mereka tidak tengkar. Tidak ada di internet itu bantah-bantahan soal itu. Ya. Tetapi yang saya mau tekankan ini loh, bahwa tempat doa mereka ada di depan. Dan mereka punya tempat doa masing-masing. Sedangkan kita bagaimana? Apakah doa kita di depan kehidupan kita? Atau doa kita ketika kita ingat, ketika butuh saja? Oleh karena itu kita tidak mempunyai persiapan untuk kamar doa. Sidang jemaat, saya tekankan, jangan remehkan kamar doa atau kamar yang biasa kita gunakan untuk doa. Anda perhatikan bahwa atmosfer kamar di mana ada orang dan sering doa di sana, dengan atmosfer di kamar yang lain dari rumah Anda, itu pasti beda. Jangan remehkan. Kenapa orang-orang suka di Bali? Pantai sama kok. Pamekasan, ya. Sumeneb punya pantai. Sumeneb punya pantai-pantai yang indah. Tetapi ingat, yang mempengaruhi itu adalah suasana ibadah, suasana doa di sana. Atmosfernya beda. Bahkan kalau masuk lebih dalam lagi, bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh itu akan bisa merasakan atmosfer yang menekan manusia rohnya. Ya. Tetapi pada intinya yang membuat suasana itu berbeda adalah atmosfer di mana ada doa-doa yang akan menentukan. Ya. Saya berbicara dengan ketua MD dari GPPS, MD Jatim, dikatakan dia memberikan penjelasan begini yang bagus. Bahwa ketika gerakan Islam itu mau menggusur ya agama-agama yang pertama ada di Indonesia kan agama dan budaya Hindu kan. Ya. Ketika mereka mau menggusur dikatakan, mereka mau mengganti itu yang diubah dahulu kebiasaan atau kebudayaannya. Bagi orang Hindu dikatakan bunga Kamboja itu bunga yang sakral, ya. Dan selalu bunga itu ada di depan rumah mereka. Tetapi ketika Islam mau masuk, maka mereka mengganti bunga Kamboja yang bagi orang Hindu itu sakral. Mereka ganti tempatnya di kuburan. Anda perhatikan di sini. Bahwa jangan remehkan ketika budaya, kebiasaan kita diubah,
maka pada akhirnya semuanya bisa diubah. Oleh karena itu saya katakan juga ketika yang utama tidak menjadi utama lagi, maka kehidupan kita pun akan kacau. Ya. Mengapa banyak kehidupan orang kacau? Orang Kristen kacau. Dalam kesehatan, di dalam keuangan, di dalam rumah tangga. Kenapa kacau? Karena memang urutan kehidupan mereka sudah kacau dari awal. Yang utama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu, berarti yang utama. Ketika ini tidak menjadi yang utama lagi, kerajaan Allah dan kebenarannya tidak menjadi yang utama, maka bukankah secara otomatis urutan-urutan kehidupan kita menjadi kacau semua? Jadi itu yang harus kita perhatikan. Ketika kehidupan kita sudah kacau tanpa serangan, apalagi kalau mengalami serangan. Ya. Ada perkiraan Juli, COVID ini akan mewabah lagi. Ada perkiraan. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi yang perlu kita persiapkan adalah kekuatan iman manusia rohani kita. Itu aja. Iya. Jadi mari kita lihat di sini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Bahkan di rumah kita harusnya ada tempat khusus. Baiklah kita tidak punya kamar doa. Biarlah kita mempunyai tempat khusus misalnya di kamar kita sendiri. Harus banyak doa yang dipanjatkan supaya minimal kamar kita itu dipenuhi atmosfer surga. Ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Ingat, berdoa ditujukan kepada Bapa, bukan berdoa ditujukan untuk dilihat manusia. Ya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Sidang jemaat, kita sering mendengar atau mungkin pernah mendengar orang yang berdoa itu kelihatannya enak didengar ya. Panjang lebar kalimatnya tertata rapi ya. Ya. Tetapi belum tentu bahwa doa-doa seperti itu yang akan dijawab oleh Tuhan. Ya. Tidak salah dengan doa yang tertata rapi, tetapi Tuhan menginginkan kita dalam berdoa itu apa adanya, pakai bahasa kita dan langsung pada tujuan aja. Ya. Doanya jangan terlalu panjang sehingga orang-orang yang mengikuti doa kita itu berpikir kapan selesainya? Kapan selesai? Oh iya, saya waktu masih kaum muda, pokok masih muda. Ketika dengar doa seseorang itu mikir, kok udah selesai-selesai ya? Kelihatannya 10 menit dulu kan harus tutup mata kan? Sekarang sudah banyak diajar doa walaupun walaupun buka mata tidak masalah. Daud aja doa itu buka mata, ya kan? Daud kan katakan Tuhan, bila ku pandang bulan dan bintang. Nah kan? Berarti kan matanya terbuka kan? Kalau matanya tidak terbuka, Tuhan bila ku renungkan sambil memejamkan mata bulan dan bintangmu, tidak kelihatan. Ya kan? Tapi kalau dulu zaman saya masih muda, buka mata merasa berdosa. Anda bisa bayangkan, buka mata merasa berdosa, tidak buka mata ini kapan selesainya? Nah, di sini dikatakan lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu yang dipermasalahkan ini bertele-tele. Ya,
Tujuannya apa? Supaya orang lihat, orang dengar, merasakan, wow, indah sekali doanya. Ya. Luar biasa doanya. Jadi intinya bukan soal panjang pendeknya, tetapi intinya tujuannya dilihat Tuhan atau dilihat manusia. Kembali itu. Ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Coba perhatikan ini di dalam kitab 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-18 dan 19. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi kalau kita gabungkan pengertian di 1 Korintus 14 ayat 18-19 ini dengan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 ini, seakan-akan seperti ini artinya. Bahwa bukanlah kita berdoa adu cepat, adu pendek yang terbaik, tetapi Paulus itu mengajarkan di dalam doa pribadinya, dia berdoa panjang lebar dalam bahasa roh. Ya. Dia menghabiskan banyak waktu di dalam doa, bukan doa yang pendek, tetapi doa dalam bahasa roh. Di dalam pertemuan jemaat dikatakan, dia berdoa dengan suara yang jelas, dengan arti yang jelas dalam bahasa manusia. Doanya pendek, tetapi perhatikan, doa yang pendek dari Paulus ini adalah doa yang berkuasa karena didukung oleh kekuatan bahasa roh di balik itu. Jadi kenapa ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, jadilah sembuh, dan mereka sembuh. Loh, doanya kok pendek, kok hanya seperti itu? Perhatikan, ini akibat dari banyak doa yang sudah dia panjatkan ketika sendirian di kamarnya dengan Tuhan dalam bahasa roh. Ya. Ingat, jangan salah mengerti bahwa doa harus pendek. Tidak. Tetapi doa yang pendek ketika didukung dengan kebiasaan doa yang panjang dalam bahasa roh, Paulus katakan bahwa aku jauh lebih banyak berdoa dalam bahasa roh dibandingkan kamu sekalian. Secara otomatis waktunya juga lebih banyak Paulus dalam doa. Berarti kalau kita sederhanakan, doa Paulus ketika sendirian itu panjang, memakan waktu yang lama dalam bahasa roh. Nah, bayangkan ketika itu doa yang begitu panjang dalam bahasa roh, kemudian kita press menjadi sedemikian kecilnya dan dilepaskan dalam bahasa yang sederhana, yang bahasa yang pendek. Anda bisa bayangkan dampaknya. Tuhan Yesus yang berdoa sepanjang malam atau pagi-pagi buta. Berarti Tuhan Yesus berdoa begitu panjangnya ketika dia bertemu dalam kehidupan dengan orang-orang di kehidupan masyarakat sehari-hari. Dia hanya katakan, jadilah sembuh. Jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau Tuhan Yesus tidak punya kehidupan yang panjang, dia mengatakan jadilah sesuai dengan imanmu. Ya tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya kata-kata yang sederhana ini merupakan rangkuman, istilah saya adalah rangkuman dari doa yang begitu panjang ketika dia sendirian. Itu loh. Oleh karena itu bahkan ada orang-orang yang ketika berkata-kata saja itu kelihatan otoritasnya, kelihatan wibawanya. Kenapa?
Karena dia sudah banyak menghabiskan waktu dengan Tuhannya. Itu kekuatan doa. Mau pakai doa yang panjang, doa dengan suara yang menggelegar, doa yang diubahkan suaranya. Kalau tidak punya kehidupan doa yang panjang, seperti Paulus katakan. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Kalau kita tidak menghabiskan waktu yang panjang sendirian dengan Tuhan dalam doa, dan di sini ditekankan berkata-kata dalam bahasa roh, maka kata-kata kita yang dikatakan di sini lebih suka mengucapkan dalam jemaat, pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti. Maka 5 kata pun tidak ada kuasanya kalau tidak didukung oleh doa yang berkepanjangan ketika sendirian. Jadi ini kita harus pahami bahwa kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 7 ini bukanlah anjuran supaya kita berdoa pendek dan adu pendek. Bukan. Tetapi biarlah kita banyak berdoa, dan ketika kita berdoa bersama-sama, doa kita langsung poin demi poin itu yang diucapkan dan ada kuasa yang didemonstrasikan. Ya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Bukan banyaknya kata-kata doa yang dikabulkan, tetapi banyaknya kata-kata yang kita ucapkan berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus. Dan ini hanya bisa didapatkan ketika kita banyak berdoa dalam bahasa roh. Ya, yang banyak berdoa dalam bahasa roh mengerti apa yang saya maksudkan. Bahwa ketika kita berdoa dalam bahasa roh, terus berdoa dalam bahasa roh, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan satu ayat, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku. Nah, ketika itu ada dalam pikiran kita, kita deklarasikan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan kemudian kita kembali ke dalam bahasa roh. Kita kembali ke dalam bahasa roh. Ketika Roh Kudus ingatkan lagi ayat yang lain, kita ucapkan lagi. Setelah itu kita kembali ke dalam bahasa roh. Nah, dalam pertemuan jemaat nantinya kita sudah terbiasa bahwa doa kita pun adalah atas dasar inspirasi dari Roh Kudus. Walaupun itu tidak panjang sekali, tetapi itu dipenuhi dan didorong oleh kuasa Roh Kudus dalam doa kita. Ya. Ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya. Jangan pakai ayat ini tidak perlu berdoa, karena sebelum doa pun Bapak sudah tahu kok apa yang ku minta. Tetapi yang diinginkan Bapak adalah kita minta. Ya. Walaupun Bapak tahu apa yang kita inginkan, kalau kita tidak minta, Bapak tidak akan kasih. Ya. Jadi kita tetap harus minta. Dan minta juga tidak perlu muter-muter. Baru sampai ke permintaan kita. Langsung aja. Jadi janganlah kamu seperti mereka yang karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak memang mengetahui apa yang akan kita minta sebelum kita minta. Tetapi kalau kita tidak minta, apa yang diketahui Bapak itu tidak akan diberikan kepada kita. Pada waktu kita minta, Bapak akan berikan. Artinya begini sederhananya.
Karena Bapa tahu apa yang akan kita minta, apa yang kita perlukan dan apa yang kita akan minta. Oleh karena itu Bapa sudah mempersiapkan. Kalau kita minta itu sudah ada, itu tinggal ngasih. Itu loh sederhananya. Ya. Ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Ingat bahwa doa kita ditujukan kepada Bapa kita di surga, bukan kepada orang-orang di sekeliling kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu. Kita diharapkan mengerti siapa nama Tuhan kita. Siapa nama Bapa kita. Ada Jehovah Mukaddes, Allah yang menguduskan. Ada Jehovah Sidkenu, Allah kebenaran yang membenarkan kita. Ada Jehovah Nisi, Allah keselamatan kita, panji-panji kemenangan kita. Ada Jehovah Rafa, ya, ada Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh kita. Ada Jehovah Shalom, ingat kata Shalom berbeda sebenarnya dengan kata Assalamualaikum. Karena itu bukan hanya sekedar kata-kata, ingat Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes, damai sejahtera bagimu dan damai sejahteraku sendiri yang aku berikan. Ya, berarti banyak damai sejahtera di muka bumi ini. Orang Kristen mendapatkan damai sejahteranya Yesus sendiri yang diberikan. Jadinya beda. Yesus sendiri katakan, damai sejahtera yang aku berikan kepadamu berbeda dengan yang diberikan dunia. Ya. Jadi beda loh. Shalom dengan shalomnya orang Kristen dengan assalamualaikum beda. Ya. Kalau kita mengetahui kebenaran ini. Tapi kalau kita mau mengikuti secara umum, ya sudah sama, ya sama. Tetapi yang harus kita pahami adalah shalom itu adalah damai sejahteranya Yesus sendiri. Yang dalam keadaan apapun akan membuat kita kokoh. Kita tidak terombang-ambingkan oleh keadaan. Ya, kita harus kenal nama Allah kita. Ada Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang lebih dari cukup. Ada Jehovah Sebot, Tuhan semesta alam atau panglima bala tentara surga. Kita harus kenal. Dan kemudian semua nama itu terangkum di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semuanya terangkum di dalam satu nama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita mengetahui ketika kita menyebut nama Yesus, kita tahu ada kecukupan di sana, ada kesembuhan di sana, ada kekudusan di sana, ada kebenaran di sana, ada kemenangan di sana. Kita tahu itu. Jadi bukan hanya mengetahui nama Tuhan kita siapa, Yesus, pokoknya doa dalam nama Yesus. Anda harus tahu apa yang terangkum di dalam kata nama Yesus itu. Semua nama Allah, semua pribadi Allah, semua kemampuan Allah terangkum di dalam nama Yesus ini. Sehingga kita harus tahu nama-nama Allah itu siapa. Bahkan nama Bapa saja itu sudah sangat luar biasa. Bapa di surga. Artinya sumber dari segala sumber di surga. Itu Bapa kita. Sumber kesembuhan, sumber berkat keuangan, sumber hikmat, sumber kuasa. Itu Bapa. Kita harus mengetahui hal itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jangan takut berdoa. Ketika Anda berdoa, Anda harus mengenal surga seperti yang Alkitab katakan. Ya, Anda harus mengenal surga. Bahwa di surga ada kekayaan, jalannya aja dari emas, tidak ada kekurangan.
Minta berkat keuangan tidak salah. Minta berkat supaya tidak kekurangan tidak salah. Di surga tidak ada sakit penyakit. Ya, sehingga minta kesembuhan tidak salah. Jangan takut. Tetapi di surga tidak ada kawin-mawin. Sehingga Anda tidak boleh minta istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Surganya orang lain yang kawin-mengawin, silakan mereka minta. Karena memang surga mereka menyediakan. Surga kita tidak. Ya, surga kita tidak. Oleh karena itu perhatikan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa yang Anda ketahui terjadi di surga, Anda boleh minta itu supaya terjadi dalam kehidupan Anda di muka bumi ini. Sesederhana itu doa. Ya, sesederhana itu. Oleh karena itu penting juga mengetahui surga kita seperti apa. Sehingga dalam berdoa kita mengetahui dengan jelas. Ada kok di surga. Dan Tuhan katakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sehingga kita ketika meminta seperti di surga itu, kita tidak tertuduh, kita tidak disalahkan. Sudah ada dan ini disuruh oleh Tuhan. Minta seperti yang di surga. Ya. Mulai beriman, lihat surga dan doakan supaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Lihat, tentunya lihat. Tidak usah Anda cari tangga yang tinggi. Ya, lihat, baca di dalam Alkitab tentang surga. Semua yang tertulis tentang surga, boleh Anda minta itu terjadi di tempat ini. Di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Ingat di surga tidak ada kekurangan. Di surga tidak ada yang mati muda. Tidak ada. Di surga orang umurnya panjang. Bahkan dikatakan orang yang mati umur sebelum umur 1000 tahun itu dianggap pendek. Itu sebenarnya bahasanya mau menggambarkan umur yang panjang, yang kekal. Ya, jangan katakan pada saya ketika kita umur pendek dan ini merupakan kehendak Tuhan. Kalau memang merupakan kehendak Tuhan, Tuhan tidak perlu tulis umur manusia 70 sampai 80 tahun. Saya mau tekankan, Tuhan sudah punya rencana 70 sampai 80 tahun. Anda tidak tahu kan, apakah yang Anda akan kerjakan di umur 70 atau 69 tahun yang Tuhan sudah sediakan. Kalau kita mati umur 40 tahun, Tuhan sediakan 80 tahun. Berarti ada 40 tahun pekerjaan besar yang seharusnya kita bisa lakukan, tidak kita lakukan. Berarti siapa yang menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita? Pasti setan. Jadi jangan sok rohani dengan mengatakan Tuhan mengetahui yang terbaik. Dan mengizinkan ini terjadi. Tuhan tidak akan izinkan. Siapa yang bisa mengizinkan Anda punya anak dan anak Anda dipukuli orang? Dan Anda mengatakan demi kebaikan anak itu aku biarkan orang lain memukul. Tidak usah orang lain. Ya. Demikian pula banyak hal yang Tuhan tidak kerjakan dalam hidup kita. Kemudian kita katakan ini Tuhan yang mengerjakan. Kita gagal kemudian kita katakan Tuhan merancangkan untuk kebaikan kita. Kegagalan bukan Tuhan yang merancangkan. Tapi ketika setan membuat kita gagal, Tuhan bisa membuat kegagalan itu nantinya menjadi keberhasilan. Tuhan akan ubah. Tetapi ingat, Tuhan tidak berurusan untuk menggagalkan Anda. Tuhan tidak berurusan untuk mematikan Anda. Tuhan tidak urusan untuk membuat Anda sakit. Tuhan tidak pernah berurusan dengan itu. Tetapi Tuhan karena mengasihi kita, Dia mau mengubahkan apa yang sudah dilakukan iblis ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan mengatakan kebaikan dari Tuhan, mati muda dari Tuhan. Bukan. Untuk apa Tuhan membuat kita lahir, kemudian Tuhan langsung membuat kita mati? Untuk apa?
Ada pekerjaan si jahat yang melakukannya, bukan pekerjaan Tuhan. Yang saya mau tekankan di sini adalah jangan menuduh Tuhan sembarangan. Karena Tuhan kita baik. Tuhan kita membuat semuanya baik. Itu saja. Jangan menuduh Tuhan sembarangan. Anda harus kenal Tuhan Anda. Tuhan kita Tuhan yang baik. Ya. Tuhan akan memberikan kesehatan pada kita. Anda boleh melawan setan yang memberikan penyakit Anda. Anda boleh melawan setan yang membuat Anda miskin atau gagal. Anda boleh melawan setan dan Tuhan ada di pihak kita. Ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup. Berarti tidak kekurangan. Dengan adanya COVID, bukankah kita juga belajar? Alah, yang penting sehat, yang penting cukup, tidak usah kaya. Kaya pun punya pabrik oksigen, tapi kalau mati tidak bisa nafas, percuma juga. Ya kan? Cukup, yang penting cukup. Cukup, tidak punya hutang, sehat. Kan sudah kan? Yuk kita lihat yuk di dalam kitab Amsal. Pasal yang ke-30. Ya, Amsal 30 disebutkan perkataan-perkataan Agur bin Yaki. Ayat yang ke-8 dan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Janganlah, ini fokus saya, janganlah berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini perkataan orang-orang berhikmat. Ini perkataan orang yang berhikmat. Oleh karena itu dimasukkan dalam kitab Amsal. Bahwa dia sudah punya pengalaman. Kalau dia terlalu kaya, dia bisa menyepelekan Tuhan. Ya, ingat, Anda boleh bisa beragama, tetapi sikap kita, gaya hidup kita akan mencerminkan apakah kita menghormati Tuhan atau tidak. Kitab Amsal ini mengingatkan, jangan buat aku miskin, jangan buat aku terlalu kaya. Kenapa? Kalau aku terlalu kaya, aku bisa menyepelekan Tuhan. Aku tidak mengandalkan Tuhan lagi. Aku mengandalkan diriku sendiri dan itu merupakan dosa, merupakan awal kejatuhan kita. Jangan buat aku miskin supaya aku dikatakan tidak mencuri dan itu akan mempermalukan nama Tuhan. Lihat di sini bahwa miskin pun itu mempermalukan nama Tuhan, akan mencemarkan nama Allahku dikatakan. Siapa bilang miskin itu akan mempermuliakan nama Tuhan? Bisa bayangkan kalau kita tiap hari minta-minta kepada orang, minjem-minjem kepada orang terus, apakah itu akan mempermuliakan nama Tuhan? Itu akan mempermalukan nama Tuhan. Di sini ini orang berhikmat, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Cukup Tuhan, pokok cukup. Tidak kekurangan, yang penting cukup, tidak punya utang, tubuh sehat, keluarga harmonis. Sebutkan semua yang baik. Ya, karena semua yang baik itu berbicara cukup. Ya, cukup. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Supaya kalau aku kenyang, aku kaya, terlalu kaya, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Nah, siapa Tuhan itu? Ketika kita terlalu kaya, ketika kita sakit, sudahkah kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu? Ataukah Tuhan menjadi pelarian terakhir? Ya. Ini akan menunjukkan sikap hati kita.
Kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku tidak mencuri. Aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kalau miskin, kalau sampai mencuri, itu mencemarkan nama Tuhan. Sederhananya, kemiskinan akan mencemarkan nama Tuhan. Tidak harus kaya raya, tetapi cukup. Karena ketika kita ingin kaya, berarti daging kita tidak mati. Hiduplah dengan cukup. Beribadahlah dengan rasa cukup. Nah, kan semuanya kan? Ibadah kalau kekurangan, dengan rasa kurang, maka ibadah kita tidak akan murni tertuju kepada Tuhan. Fokus kita adalah bagaimana kita dicukupi. Ya. Saya berbicara dengan ketua MD dan kami berbincang dan mengatakan begini. Sebentar lagi sidang raya nasional GPPS dan dikatakan ada 2 hamba Tuhan yang mencalonkan diri jadi ketua MP. Loh, jemaatnya aja hanya paling juga 10-15 orang. Hidupnya aja kekurangan, mencalonkan diri jadi MP. Tujuannya apa? Nah, dikatakan seharusnya orang mencalonkan diri jadi pemimpin sudah selesai dengan urusan dirinya sendiri. Bukan mengejar jabatan untuk mencukupi dirinya sendiri. Sama di sini bahwa berdoalah untuk kecukupan. Cukup, jangan sampai kekurangan. Itu akan mempermalukan nama Tuhan. Bahkan ketika kita kekurangan, kita datang ke seseorang. Kita bisa dicurigai, ini jangan-jangan mau minta, ini mau minjem, ini ada maunya. Iya kan? Berarti kedatangan kita kepada seseorang kalau kita miskin tidak mempermuliakan nama Tuhan. Belum berbicara loh. Saya tidak menyuruh kita juga untuk mengejar kekayaan. Tetapi cukup seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus ini. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini tujuannya cukup. Supaya kedagingan kita tidak merajalela. Cukup supaya kita tidak kekurangan dan mempermalukan nama Tuhan. Dan dikatakan hari ini supaya kita terus bergantung. Hari demi hari bergantung kepada Tuhan. Bukan berikan kami tahun ini. Ya bukan. Berikan kami 2 tahun ini makanan kami yang secukupnya. Bukan. Berikan kami hari ini. Karena Tuhan ingin kita berdoa setiap hari. Hidup bergantung kepada Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita tidak punya hak minta ampun kepada Tuhan atas dosa kita. Sidang jemaat. Kalau kita tidak bisa mengampuni, tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Anda tidak punya hak untuk minta ampun atas dosa-dosa Anda kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan mengampuni. Bahkan di sini dikatakan, ayat yang ke-15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Banyak dari kita terlalu mengecam orang yang berzinah, koruptor, ya kan? Wah dosanya besar. Padahal itu dosa yang bisa diampuni. Dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan adalah kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah pada kita. Padahal banyak orang yang kepahitan loh. Banyak orang yang kecewa. Banyak orang yang tidak bisa mengampuni. Banyak orang yang dendam. Dan mereka masih beribadah. Mereka beribadah dengan dosa mereka. Karena Tuhan tidak pernah mengampuni orang yang kecewa, orang yang kepahitan, orang yang dendam, orang yang tidak mengampuni. Dosanya tidak pernah diampuni.
Dan ini banyak diremehkan. Ini banyak diremehkan. Ketika kita benci pada seseorang. Ketika kita tidak mau melihat muka mereka lagi. Ketika kita mau muntah ketika mendengar suara mereka. Kita menganggap itu hal yang biasa. Tetapi itu bukan hal yang biasa. Itu dosa yang dengan pasti akan membawa engkau terpisah dengan Bapa di surga. Padahal banyak orang Kristen yang hidup dalam kekecewaan kan. Yang tidak pernah ada penyelesaian dan tidak mau menyelesaikan karena merasa dirugikan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti, berarti dia mau seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang hamba yang mempunyai hutang triliunan rupiah kepada raja itu. Dan raja itu hapuskan dosanya. Sudah dihapuskan loh dosanya ini. Sudah dihapuskan hutangnya. Tetapi ketika dia bertemu dengan temannya yang berhutang. Kepada dia hanya puluhan ribu. Perhatikan, hanya puluhan ribu. Berarti orang ini kan seharusnya hutang orang ini seharusnya hutang kepada raja. Kalau diurutkan. Yang hamba yang diampuni itu kan hutangnya kepada raja. Kemudian temannya ini punya hutang kepada dia. Berarti uangnya raja yang dipakai. Seharusnya ketika raja hapuskan hutang orang ini. Secara otomatis kebenarannya orang ini juga harus menghapuskan dosa dari temannya ini. Hutang dari temannya. Karena yang dipakai adalah uang tuannya. Uang raja itu. Banyak dari kita bertindak seperti hamba yang diampuni ini, tetapi tidak mau mengampuni. Luar biasanya pengampunan yang sudah diberikan, penghapusan dosa, penghapusan hutang yang sudah dilakukan, ternyata bisa dibatalkan. Iya kan? Kalau menurut cerita ini bisa dibatalkan. Jangan remehkan hati yang pahit, hati yang kecewa, hati yang dendam, hati yang tidak mau mengampuni. Bahwa ketika engkau terima Tuhan Yesus dan diampuni dosamu. Ketika engkau tidak mau mengampuni dosa kesalahan orang lain kepadamu. Dosamu dibatalkan, pengampunanmu dibatalkan oleh Tuhan. Dan bagaimana kita bisa masuk surga dengan pengampunan yang dibatalkan? Bagaimana? Banyak orang buta hal ini. Artinya tidak mengetahui kebenaran ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kasihan kan mereka beribadah. Mereka beribadah. Tetapi mereka tidak mengampuni dan dosa mereka juga tidak diampuni oleh Tuhan. Tapi mereka beribadah. Ujung-ujungnya maut. Ujung-ujungnya neraka. Karena dosa mereka tidak pernah diampuni oleh Tuhan. Ya. Ibadah, iya. Tapi dosa mereka tidak diampuni. Untuk apa? Ya. Hati-hati di sini. Oleh karena itu saya menekankan bagi kita semua. Ayo jangan kecewa. Jangan kecewa. Jangan pahit. Jangan dendam. Sudah lepaskan saja. Karena kitab Roma mengatakan bahkan kalau orang berbuat salah kepada kita. Dan kita mengampuni mereka. Bahkan memberkati dan tetap memberkati mereka. Itu seperti menimbun bara api di atas kepala. Anda bisa bayangkan mereka tidak bisa tidur. Saya sudah menghina, saya sudah memfitnah, saya sudah kok tetap diberkati oleh orang itu ya. Mereka akan tidak bisa tidur. Ya, ujung-ujungnya tidak bisa tidur, mereka sakit. Ujung-ujungnya mati juga. Ya, karena penghakiman Tuhan harus ditegakkan. Justru ketika kita tidak mengampuni Tuhan atau penghakiman Tuhan tidak bisa ditegakkan kepada orang yang bersalah itu. Ya.
Jangan merasa Anda kecewa ketika Anda berbuat baik dan disalah mengerti dan Anda kemudian dihujat. Biarkanlah Tuhan bertindak. Ketika Anda mengampuni, melepaskan pengampunan, Tuhan akan bertindak. Bukankah tahun ini adalah tahun penghakiman Tuhan? Perhatikan sampai akhir tahun. Anda akan melihat penghakiman demi penghakiman yang Tuhan akan kerjakan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita terus difitnah, terus direndahkan, terus dibenci. Tugas kita mengampuni supaya hakim segala hakim itu berjalan di depan kita. Semakin Anda mengampuni, semakin cepat Anda mengampuni. Dosamu diampuni dan Tuhan semakin cepat bertindak. Ya. Ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Janganlah membawa kami dalam pencobaan. Berarti Tuhan tidak pernah membawa kita masuk dalam pencobaan. Tuhan tidak pernah memberikan kita penyakit. Tuhan tidak pernah membuat kita bangkrut. Tuhan tidak pernah membuat kita gila. Tuhan tidak pernah memberikan masalah kepada kita. Sehingga di sini Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan. Janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tugas Tuhan adalah melepaskan kita dari yang jahat. Berarti yang memberi pencobaan itu si jahat. Berarti kita dicobai karena kedagingan kita sendiri. Bukan karena Tuhan. Tugas Tuhan adalah membebaskan kita dari pencobaan. Tugas Tuhan adalah menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Tugas Tuhan adalah memulihkan ekonomi kita yang bangkrut. Tugas Tuhan adalah memberikan hikmat kepada kita yang bodoh. Tugas Tuhan adalah memberikan semua yang baik kepada kita. Tugas Tuhan adalah berperang, menghancurkan roh-roh jahat yang memberikan pencobaan kepada kita. Ya. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bukankah ini pengakuan bahwa semuanya adalah karena Tuhan? Kita harus mengakui sumber dari segala sumber. Yang baik-baik itu adalah Tuhan kita. Sehingga kita patut mempermuliakan namanya. Dan setelah Tuhan Yesus membahas ini, masih juga penekanannya kembali. Kan selalu Tuhan penekanannya adalah jiwa-jiwa supaya masuk surga. Ya kan? Yesus datang ke dunia supaya untuk dia mati menebus dosa manusia. Supaya manusia bisa masuk surga. Nah di sini dikatakan setelah Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami. Ditambahkan ada tambahan, ada catatan penting. Ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bayangkan doa Bapa kami poin demi poin, semuanya tidak bertele-tele satu persatu. Tetapi khusus pengampunan Tuhan Yesus bahas 2 kali. Ya. Kan kita kalau berpesan kepada anak kita, khusus yang terpenting pasti diulangi kan. Kalau yang penting-penting, yang terpenting pasti mendapatkan penekanan. Jadi dari sini kita tahu penekanannya adalah pengampunan. Yesus datang untuk mengampuni. Kita ada di muka bumi juga untuk melepaskan pengampunan. Sidang jemaat, hati-hati dengan dosa yang kita anggap remeh. Marah dan tetap marah kepada seseorang. Ya, benci dan tetap benci dan mengatakan, "Oh itu salah, saya benar, saya tidak mau mengampuni." Bagaimana kalau Tuhan Yesus katakan, "Saya benar, saya tidak berhak disalib." Orang itu yang harus disalib. Kan sama aja kan? Tetapi Yesus memberikan contoh, memberikan teladan. Semakin kita mengampuni, saya katakan,
engkau sedang membuka jalan bagi hakim segala hakim yang akan melakukan keadilannya mulai tahun ini. Mulai tahun ini. Itu akan terjadi. Anda akan melihat orang Kristen yang kelihatannya baik tetapi menghadapi banyak masalah. Anda akan melihat orang Kristen yang kelihatannya baik tetapi penuh dengan penyakit. Mengalami kehancuran. Kenapa? Salah satu yang terpenting. Mereka tidak mau mengampuni. Sehingga Tuhan pun tidak mengampuni dosa mereka. Tuhan memberkati.